Perkara pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap Usman Wibisono, membuat penasehat hukum Beni Ruston, hadirkan ahli pidana, Solehudin dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Penasehat hukum Beni Ruston, menyoal, terkait, pencemaran nama baik yang dilaporkan pada tanggal 25 November tahun 2022, sedangkan, peristiwa pencemaran nama baik dilakukan, pada tanggal 25 Desember tahun 2022, atau laporan dilakukan sebelum ada peristiwa, bagaimana menurut pendapat ahli? Menurut pendapat ahli Solehudin, yakni, dalam hukum pidana dikenal 4 asas fundamental untuk mengoperasionalisasikan hukum pidana itu, baik hukum pidana material atau formil. 4 asas fundamental tersebut, yaitu, asas legalitas formal, asas lex serta ini, untuk memastikan suatu rumusan delik atau kriminalisasi. Sejak awal pembentukan undang-undang itu, harus diurai, dirumus secara jelas tidak boleh justice. Artinya, jangan sampai menimbulkan makna yang ambigu atau meluas. Kemudian ada asas lex temporis delicti yakni, suatu perbuatan itu, dipidana ketika menurut aturan yang sudah ada pada waktu pidana itu terjadi. Asas lex temporis delicti inilah terkait, dengan pertanyaan tadi, bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana semisal saat, di akhir Desember maka di bulan Desember tersebut, apa hukum yang berlaku? Nah, dikenakan hukum yang berlaku itulah perbuatan yang tadi. Dengan arti, jika seseorang itu berbuat sesuatu pada Desember maka tentu laporannya atau pengaduannya karena ada delik biasa yang bisa dilakukan atau ada yang harus diadukan. Maka perbuatan itu, tentunya, laporan atau pengaduan itu setelah perbuatan itu dilakukan. Dan asas yang keempat yakni, asas non-retroaktif yaitu, asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Baiknya bisa mulai ya. Ada perkara pidana atas nama terdakwa Usman Wibisono bukan dalam itu. Sehat ya, terdakwa Usman hari ini. Terus yang lalu hasilnya adalah dari sebelum ada saksi meringankan. Ahli. Ya, ahli ya. Baik, kita dengarkan keterangan dari ahli dulu. Pak. Recording in progress. Silakan duduk. Ya, ini untuk kurikulumnya ya. Ini identitas KTP-nya bernama Dr. M. Solehudin SHMH ya. Itu ada linknya Pak? Boleh dicoba. Siapa? Lahir di Surabaya 19 Januari ya. 21 Maret. 21 Maret ya. Agama Islam, kerjaan dosen ya. Di sini saudara oleh penasihat hukum dia dengan sebagai ahli ya. Siap. Silakan dari penuntut umum kalau mau lihat identitasnya. Baik, karena tidak ada keberatan dari penuntut umum, maka setiap saksi maupun ahli sebelum memberi keterangan bersumpah atau
berjanji ya sesuai dengan agamanya. Silakan berdiri. Diikuti lafaz sultannya, saya diminta saja. Agama Islam ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan mengemukakan pendapat-pendapat akan mengemukakan pendapat-pendapat sesuai keahlian saya sesuai keahlian saya dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. dan sebenar-benarnya. Ya, silakan duduk. Ini kapasitasnya masih dulu sebagai ahli dulu perkara saksi yang ada casnya. Baik, silakan dimulai dulu dari penasihat hukum. Baik, terima kasih kemudian atas kesempatan yang diberikan Bapak Dr. Solihuddin dalam persidangan ini. Izinkan saya untuk menyebut Bapak dengan panggilan ahli agar netral. Saya akan memulai dari begini. Terkadang teori itu sudah benar, namun dalam praktek mungkin tidak sejalan dengan teori yang ada. Saya ilustrasikan gambarannya seperti ini. Ada sebuah laporan pidana, entah itu deliknya biasa ataupun aduan, yang dilaporkan atau diadukan. Saya contohkan di tanggal 25 November tahun 2002. Itu adalah laporannya. Yang dilaporkan adalah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 3 Desember atau 15 Desember di tahun yang sama. Artinya laporannya adalah sebelum dari peristiwa itu. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pandangan ahli sebagai ahli pidana terhadap peristiwa semacam ini? Baik, terima kasih. Izin yang mulia. Dalam hukum pidana itu dikenal ada 4 asas yang fundamental untuk mengoperasionalisasikan hukum pidana itu, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. 4 asas itu yang fundamental adalah asas legalitas formal, yang kita semua saya kira sudah tahu semua bahwa tiada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Kemudian ada asas lex serta. Asas lex serta ini hendak memastikan bahwa suatu rumusan delik atau kriminalisasi sejak awal ketika pembentukan suatu undang-undang itu harus diurai, dirumus secara jelas, tidak boleh bias. Artinya jangan sampai menimbulkan makna yang ambigu atau makna yang meluas. Itulah asas lex serta. Kemudian ada asas lex temporis delicti. Suatu perbuatan itu dipidana ketika menurut aturan yang sudah ada pada waktu pidana itu terjadi. Nah, disinilah kaitannya dengan pertanyaan tadi, bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana misalnya pada saat di akhir tahun, di bulan Desember, maka di bulan Desember itu apa hukum yang berlaku? Nah, dikenakan hukum yang berlaku itulah perbuatan tadi, dengan arti kalau seseorang berbuat pada bulan Desember, maka tentu laporannya atau pengaduannya, karena ada delik biasa yang bisa dilakukan, ada delik aduan yang harus diadukan. Maka perbuatan itu tentunya laporannya atau pengaduannya setelah perbuatan itu dilakukan. Nah, ketiga asas dan yang keempat adalah non retroaktif itu,
bahwa hukum pidana itu tidak bisa diberlakukan secara surut. Keempat-empat inilah yang menjadi dasar bagaimana hukum pidana itu dioperasionalisasikan oleh aparat penegak hukum. Maka kalau yang dipertanyakan tadi itu harus tidak boleh melanggar asas lex temporis delicti. Baik, terima kasih atas pandangan ahli. Saya mencoba bergeser di dalam penegakan hukum, khususnya pidana, secara struktural dimulai dari tingkat atau mungkin ada lidik lembaga yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun sidik yang mungkin secara umum kepolisian, namun untuk perkara-perkara tertentu seperti tipikor, sidik dilakukan oleh kejaksaan. Nah, kemudian dalam proses itu jaksa kemudian melimpahkan perkara itu selanjutnya adalah ke pengadilan. Dalam konteks peran seorang jaksa penuntut umum di muka persidangan, salah satu hal yang menjadi kewajiban jaksa adalah membuat surat dakwaan. Dengan itulah dia bisa menyeret terdakwa ke depan meja persidangan. Yang ingin saya tanyakan adalah pandangan ahli, bagaimana perumusan atau syarat-syarat di dalam pembuatan surat dakwaan itu. Karena bagi kami ini penting, karena tidak mungkin suatu tuduhan itu, apalagi jaksa penuntut umum maupun yang ada di persidangan ini, kita semua berlatar belakang kaum intelektual. Apakah itu ada pakem-pakem ataukah memang ya sekadarnya saja, yang penting saya mendakwa kemudian menuntut? Mohon penjelasannya. Ya, jadi surat dakwaan itu sangat penting di dalam proses peradilan pidana karena dia menjadi acuan di dalam memeriksa soal pembuktiannya nanti di pengadilan. Karena itu mengacu kepada surat dakwaan, dan surat dakwaan itu karena dia menjadi acuan sangat penting, menjadi dasar-dasar dalam pemeriksaan, maka ada syarat yang harus dipenuhi dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat itu secara umum sudah ditegaskan bahwa ada syarat formil dan syarat material. Kalau formil itu misalnya mengenai identitas pelaku atau identitas dari terdakwa, itu harus jelas namanya, alamat, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, itu formil. Tetapi di dalam syarat material, KUHP itu hanya menjelaskan bahwa surat dakwaan itu harus jelas, lengkap, dan cermat. Nah, hanya mengatakan seperti itu perintah dari KUHP. Nah, bagaimana kita memaknakan atau menginterpretasikan dari norma yang diwajibkan di dalam KUHP itu? Nah, itu mengacu kepada pendapat-pendapat ahli atau doktrin yang diajarkan pada waktu kita sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk membuat surat dakwaan dengan syarat material itu harus jelas terurai perbuatan-perbuatan material atau perbuatan yang sesungguh-sungguhnya terjadi dari terdakwa ini diurai secara jelas dan harus sinkron dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, dengan tetap menyampaikan atau menempatkan waktunya, tempus dan lokus delikti. Tempusnya kapan, lokus deliktinya di mana. Itulah yang disebut dengan uraian dakwaan itu harus memenuhi syarat material. Jadi intinya perbuatan material yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa itu harus sinkron dengan unsur-unsur delik dakwaan dengan menyebut secara lengkap kapan atau tempus dan lokus deliktinya. Baik, terima kasih ahli, sangat menarik karena itu bisa menjadi bahan kami di dalam pembelaan nantinya. Berkaitan dengan unsur-unsur itu harus diuraikan dan peristiwanya pun harus sinkron.
Saya masuk ke dalam, secara konkret masuk ke dalam ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam ayat 3, pasal 310 KUHP menjelaskan, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Pertanyaan kami, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ketentuan 310 ayat 3 KUHP? Seperti apa? Ya, baik. Pasal 310 KUHP itu diberi titel atau nama SMART, jadi tindak pidana penistaan. Dalam bahasa Belandanya SMART. Kalau ayat satunya itu adalah tindak pidana penistaan lisan, atau banyak yang menyebutkan pencemaran nama baik secara lisan yang dilakukan oleh terdakwa. Di sini adalah pencemaran nama baik secara lisan. Itu 310 ayat satunya. Untuk menerapkan pasal 310 KUHP itu tidak boleh diambil hanya ayat 1 saja. Kita harus memperhatikan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 untuk menetapkan apakah ini adalah pencemaran nama baik lisan, ataukah ayat 2-nya pencemaran nama baik tertulis atau smart script. Itu harus diacu juga kepada ayat 3-nya, karena di ayat 3 jelas di situ dikatakan normanya bukan merupakan pencemaran nama baik lisan atau tertulis apabila perbuatan dari pelaku ini untuk kepentingan umum dan atau dia membela secara terpaksa. Nah, dengan rumusan-rumusan delik yang sangat strict di sini, jadi asas lex stricta ketat, maka saya katakan 310 harus melihat semua, tidak boleh melihat satu ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 harus dinilai oleh semua aparat penegak hukum, terutama pada saat penyidikannya. Karena aparat penegak hukum pada saat penyidikan bisa menentukan dia, oh ini kepentingan umum, ini membela diri atau tidak, atau untuk kepentingan pribadi. Itu bisa demikian. Nah, pengertian kepentingan umum itu ini juga harus cermat, karena kepentingan umum itu adalah bukan kepentingan umum masyarakat luas juga, kepentingan umum selain daripada kepentingan pribadi. Itu pengertian dari kepentingan umum. Baik, saya lanjutkan ahli. Menyangkut tentang apa yang ahli jelaskan tentang kepentingan umum itu adalah di luar daripada kepentingan pribadi. Saya mencoba mengilustrasikan dan mohon pendapat ahli. Saya ilustrasikan begini. Ada satu perguruan pencak silat. Dalam perguruan itu tentu banyak anggota. Dari anggota pencak silat, dalam perguruan pencak silat itu juga ada struktur-struktur. Ada bidang komunikasi, ada bidang dokumentasi, ada bidang hukum, dan lain sebagainya. Nah, sewajarnya organisasi maksud saya. Nah, kemudian untuk menjaga eksistensi berdirinya perguruan pencak silat ini, para anggota membuat satu bidang usaha yang dinamakan arisan. Secara singkat saya ilustrasikan bahwa ada dugaan penyelewengan dana arisan yang dilakukan oleh orang yang mengurus arisan. Arisan itu tadi diatakan adalah untuk kepentingan pencak silat itu tadi, untuk eksistensi pencak silat. Singkat cerita, ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh pengurus arisan. Nah, dengan latar belakang itu tadi, kemudian bidang hukum dari perguruan turun tangan, kemudian melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepentingan arisan dan juga kepentingan perguruan pencak silat itu tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, apabila langkah-langkah itu kemudian dilakukan, dilaporkan dalam komunitas pencak silat itu sendiri, pencak silat A namanya, komunitas pencak silat itu sendiri, bukan pencak silat cabang lain dan di daerah lain, bukan.
apakah segala sesuatu yang dia melakukan laporan terhadap komunitas pencaksilat sendiri itu masuk kepentingan umum ataukah kepentingan pribadi? Ya, jadi kalau melihat suatu peristiwa interaksi sosial, interaksi antar kelompok masyarakat ataupun individu masyarakat dengan masyarakat lainnya, itu harus diketahui terlebih dahulu apakah hubungan perbuatan yang dilakukan itu adalah hubungan privat atau hubungan keadministrasian, ketatanegaraan, ketata pemerintahan, ataukah memang langsung terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana. Karena bidang hukum itu banyak, bidang hukum perdata, pidana, administrasi, tata negara. Nah, ini ditentukan terlebih dahulu. Kalau persoalannya, perbuatan atau peristiwa yang terjadi memang masuk pada lingkup hukum administrasi misalnya, ya di situ hukum administrasi harus menjadi acuan. Ketika itu dilanggar, maka sanksi administrasi. Hukum pidana tidak bisa intervensi. Kalau hubungan itu adalah keperdataan, maka dilihat perbuatan yang sesungguhnya terjadi sehingga peristiwa itu terjadi, apakah itu masuk dalam lingkup hukum perdata, maka sanksinya adalah hukum perdata ketika terjadi pelanggaran. Sebaliknya, pertanyaannya, lalu hukum pidana di mana? Hukum pidana itu pada prinsipnya tidak membuat normanya sendiri. Dia berasal dari norma bidang hukum lainnya, entah hukum perdata, tata negara, atau administrasi negara. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang terjadi antar kelompok di masyarakat tadi, yang notabene adalah grup anggota sendiri, maka yang terjadi adalah hubungan antar anggota itu sendiri secara keperdataan. Kalau itu yang dicontohkan ngurusi perkumpulannya, itu adalah hubungan keperdataan. Ketika itu terjadi, maka jalur atau ranah hukum perdata prosedur harus digunakan. Dan ketika dibuktikan melanggar, maka dia dikenakan sanksi perdata. Kalau itu perbuatannya masuk pada unsur-unsur delik atau rumusan delik yang sudah ditetapkan, maka bisa masuk ke pidana. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah mengurusi kelompok sendiri itu bisa masuk dalam pengertian umum, kepentingan umum? Ya, dia akan umum di dalam batasannya, kecuali kalau dia masukkan kepentingan pribadi, misalnya pribadinya sendiri, personal, tapi masuk dalam kelompok, itu namanya masuk pada pelanggaran kepentingan pribadi. Selama dia mengurusi masalah-masalah kelompoknya sendiri, itu masuk dalam pengertian kepentingan umum. Baik, bertitik tolak kepada pendapat saksi berkaitan dengan kepentingan umum. Sekarang saya coba untuk bergeser. Katakanlah suatu tindakan seseorang itu memenuhi unsur, katakanlah dalam 310. Namun perbuatan atau tindakan pencemaran, fitnah itu dilakukan dalam media atau dunia cyber atau dunia digital. Mohon maaf sebelumnya, setahu saya ahli juga mengajar tentang cybercrime yang saya tahu. Apakah tindakan itu tadi, katakanlah benar terbukti, katakanlah, tapi itu dilakukan dalam dunia cyber atau digital atau melalui sarana elektronik, apakah perbuatan itu dapat diterapkan dengan ketentuan pasal 310 KUHP? Jadi di dalam hukum pidana itu ada 3 kelompok ya, atau 3 rumpun. Ada hukum pidana umum atau general penal law, ada special penal law, hukum pidana khusus,
ada pula administratif penal law, hukum pidana administrasi. Nah, di situ diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana. Apabila perbuatan seseorang masuk kepada peraturan perundang-undangan pidana khusus, maka dia dikenakan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam pidana khusus tersebut. Jadi berlakulah asas lex specialis derogat legi genere. Ketentuan yang umum, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Berarti KUHP itu disampingkan oleh aturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus tadi. Kalau perbuatannya menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan cyber atau dunia maya, saya menyebutnya dunia maya. Di semester 8 saya mengajar cybercrime, kejahatan dunia maya. Itu beda dengan kejahatan dunia nyata. Kalau perbuatan materialnya masuk pada kejahatan dunia maya, maka dia dikenakan undang-undang ITE yang sudah secara khusus, secara menyimpani ketentuan umum di hukum pidana induknya, yaitu KUHP dalam hal ini pasal 310. Baik. Saya konkretkan, apakah kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE itu kemudian menjadi lex spesialis daripada ketentuan pasal 310 KUHP kalau itu tindakan pencemaran atau fitnah itu dilakukan dalam dunia maya? Ya, itu merupakan lex spesialis dari pasal 310. Karena itu, untuk menjelaskan atau memahami unsur-unsur delik di dalam pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3 Undang-Undang ITE itu tetap harus mengacu kepada pasal 310 KUHP untuk sekarang. Nanti pasal tersebut, pasal 27 ayat 3 itu 45 ayat 3 tanggal 2 Januari 2026 itu dicabut berdasarkan KUHP nasional yang akan diberlakukan 2 Januari 2026. Pasal 27 ayat 3 untuk 45 ayat 3 itu dicabut nanti. Kalau peristiwanya sekarang itu masih berlaku. Terima kasih ahli. Penutup dari saya adalah jika kita mengupas ketentuan pasal 310 kemudian ini berkorelasi pada pasal 311, bagaimana menurut pandangan ahli tentang keberlakuan atau ketentuan pasal 311? Apakah keberlakuan 311 itu dapat berdiri sendiri? Jika itu ataukah dia harus bersama-sama dengan 310 dalam keberlakuan normanya? Mohon pandangan ahli. Ya, pasal 311 KUHP itu diberi titel atau diberi nama tindak pidana laster atau memfitnah. Nah, unsur delik untuk menerapkan pasal 311 KUHP itu harus memenuhi unsur delik pasal 310 KUHP terlebih dahulu. Di situ kalau tidak memenuhi, maka secara mutatis mutandis pasal 311 KUHP tidak berlaku, tidak bisa diterapkan maksud saya. Nah, harus dipenuhi dulu unsur delik di dalam pasal 310 KUHP. Baik, terima kasih. Untuk tahap ini cukup yang mulia. Jadi kalau untuk menyikat, pertama mau bertanya, ini ahli loh, ya. Tidak. Makanya saya tadi musyawarah coba kita tes pertama bertanya, itu ahli, ya. Silakan. Saudara Ali, menyambung dari pertanyaan penasihat hukum tadi, mengumpamakan ada suatu perkumpulan ya, organisasi, kemudian adalah indikasi di situ penyelewengan terhadap dana yang dikelola oleh perkumpulan tersebut. Kemudian salah satu dari perkumpulan tersebut membuat grup percakapan, kalau saya tidak salah dari ilustrasinya, kemudian mempertanyakan di dalam grup tersebut. Nah, ahli penasihat menanyakan apakah itu masuk suatu
pencemaran nama baik atau bukan? Kalau tidak salah tadi ahli menjawab tidak, karena itu adalah suatu perkumpulan mereka sendiri. Ingin kami tanyakan, bisa ahli jelaskan apa itu somasi? Somasi. Ya, jadi kalau somasi itu adalah semacam surat ya, yang disampaikan kepada seseorang untuk dianggap sebagai atau ditujukan sebagai peringatan sebagai peringatan terhadap sesuatu hal. Itulah somasi. Jadi dari satu orang ke yang lainnya, ke orang lain. Nah, somasi. Apakah surat somasi tersebut boleh dikirimkan kepada bukan orang yang ditujukan? Kepada bukan orang yang, misal saya mensomasi ahli dengan salah satu rekan saya, kemudian saya pensomasi terhadap surat itu, saya gunakan untuk yang lainnya, misal untuk tagihan utang atau untuk membayar hutang. Apakah hal tersebut dibolehkan? Kalau itu berisi, surat somasinya itu berisi tentang kepentingan pribadi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau itu untuk kepentingan umum atau bersama, maka itu diperbolehkan. Itu boleh ya. Nah, berkaitan dengan surat somasi yang saya share di dalam suatu perkumpulan, tadi saya teruskan aja, itu adalah bentuknya perkumpulan tersebut grup WhatsApp arisan. Tetapi di dalam grup WhatsApp arisan yang ada, itu tidak semua orang yang ada di arisan tersebut ada di dalam grup tersebut. Apakah tindakan saya tersebut dibenarkan men-share somasi, tetapi tidak ada kepentingan orang atau ada orang yang tidak berkepentingan di dalam grup tersebut? Mohon penjelasan ahli. Jadi bercampur gitu. Ya, campur. Bercampur. Kalau bercampur itu kan, kalau pendapat saya, pengertian dari kepentingan umum itu adalah dibatasi oleh kepentingan yang terbatas atau selain untuk kepentingan pribadi. Kalau di luar itu, di luar kepentingan pribadi itu masuk pada kepentingan umum. Kalau dia masalah pribadi atau kepentingan pribadi itu masuk pada pencemaran tadi. Ya, jadi itu apabila grup WhatsApp tersebut bukan isinya orang itu saja, tapi ada orang di luar perkumpulan itu, tapi ada di dalam grup itu, menurut ahli termasuk pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Cukup yang mulia. Ahli ya, mau bertanya, tadi kan arisan ya, kemudian diduga ada tindakan ya mengandung unsur pidana. Itu jalannya apa misalnya? Jalan untuk karena mengandung unsur pidana bagaimana? Apakah dia melaporkan atau bagaimana ke penegak hukum atau bagaimana? Kalau terjadi suatu perbuatan yang dianggap katakanlah merugikan seseorang, yaitu harus dilihat dulu apakah delik itu menyatakan atau dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal ini adalah delik aduan misalnya. Kalau dia delik aduan, maka sifatnya harus mengadu kepada pejabat yang berwenang. Kalau dia tidak disebutkan di dalam pasal itu, biasanya di dalam ayat berikutnya tidak disebutkan bahwa itu adalah delik aduan, maka itu berarti delik biasa. Setiap orang yang mengetahui atau mengalami atau mendengar itu bisa melaporkan, bukan mengadukan. Karena itu konsekuensi yuridisnya berbeda. Kalau delik aduan itu di dalam mengajukan dakwaan, jaksa harus menyertakan surat aduan dari korban. Kalau tidak mengajukan, tidak ada surat aduan di dalam berkas dakwaan, maka bisa dieksepsi dan nanti akan diputus selah tidak memenuhi syarat. Demikian. Termasuk soal locus tempus delicti. Itu ranahnya itu harus jelas. Seandainya dalam pemeriksaan
dalam tingkat penyelidikan, ya, penyidik belum menemukan tindak pidananya, ya. Jadi masih, apakah yang melaporkan itu bisa dituntut balik tindak pidana? Kalau dia tidak tahu, pelapor itu tidak tahu bahwa itu kata-kata sesungguhnya bukan merupakan tindak pidana, tetapi dia tetap melaporkan. Kalau dia tidak tahu, tidak bisa dituntut balik. Yang bisa dituntut balik itu ketika orang dengan sengaja, artinya dia tahu dan menghendaki bahwa itu sesungguhnya bukan pidana, tapi dia tetap melapor kepada pejabat yang berwenang, maka itu bisa dituntut balik. Jadi pada intinya, kalau dia tidak tahu tentang hukumnya itu tidak bisa dituntut balik, karena pada prinsipnya korban kejahatan itu diwakili oleh penyidik dan atau penuntut umum. ahli bisa ini tadi sempat ini ya, supaya contoh konkret yang dinamakan pencemaran nama baik itu, misalnya contohnya apa? Pencemaran nama baik itu harus memenuhi unsur delik yang dirumuskan di Ya, pasal 3. contohnya itu apa? begini. Contoh konkretnya misalnya saya sebagai guru misalnya, kemudian saya tahu bahwa ada mahasiswa saya yang dia itu mencuri misalnya, atau katakanlah mahasiswa saya ini suka ke tempat dugem. Lalu saya ketika mengajar, saya kumpulkan mahasiswa saya semua, kalian itu jangan suka pergi ke tempat dugem. Itu kemarin dia itu pergi ke tempat dugem itu. Ya, jadi kalian, ini namanya saya tidak ada kepentingan umum. Kalau saya langsung menuduh dia, karena perbuatan pencemaran nama baik itu adalah sifatnya harus menuduh bahwa orang itu telah melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu bukan berarti pidana. Tidak pidana pun saya tetap menuduh, itu berarti memenuhi syarat salah satu unsur delik 310. Kalau itu disampaikan dengan sengaja supaya umum itu tahu, itu tidak masuk pada unsur delik itu. Kalau yang saya contohkan misalnya kalau hanya untuk pembelajaran, itu beda lagi, tidak masuk. Kalau bukan untuk pembelajaran, saya memang sengaja supaya tersiar ke depan umum, itu masuk pada pencemaran nama baik. Jadi contohnya tadi dugem mencuri, jadi Ya. mahasiswa dituduh Jadi mencuri. bukan tindak pidana pun tuduhannya. Jadi di luar tindak pidana tetap saja masuk. Meskipun ternyata si mahasiswa itu benar-benar mencuri, Boleh nggak? tidak boleh kalau kita sengaja kepada masyarakat umum itu menyiarkan. Itu namanya pencemaran nama baik. Meskipun dia nyata-nyata saya tahu bahwa dia itu ke tempat dugem, tapi diumum-umumkan. Tapi kalau niat saya misalnya hanya untuk pembelajaran karena saya guru yang saya contohkan tadi, maka itu tidak termasuk. Ini ada kaitannya dengan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Ya, praduga tidak bersalah, betul. Ada kaitannya karena sesungguhnya kalau penggunaan praduga tidak bersalah itu hanya di depan pengadilan. Kalau penyidik dan jaksa itu tidak boleh dia menggunakan asas praduga tidak bersalah. Maka saya sering katakan penyidik dan jaksa itu pekerjaannya harus suudzon, buruk sangka pada orang, tetapi dengan bukti-bukti. Kalau dia tidak punya bukti-bukti, ya maka nanti dibebaskan oleh majelis hakim yang boleh. Makanya asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah itu hanya berlaku di depan pengadilan. Ketika seseorang masuk di persidangan, dia harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang mulia bahwa dia dinyatakan bersalah, tentunya dengan minimal 2 alat bukti yang sah.
dan hakim yakin. Dengan kata lain, kalau ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak yakin, bisa saja hakim akan memutus tidak bersalah. Jadi dominasi keyakinan hakim itu mendominasi dalam sistem peradilan pidana kita, karena hakim dianggap oleh sistem peradilan pidana kita ini adalah mewakili Tuhan di muka bumi. Karena itu para majelis hakim menegakkan hukum dan keadilan. Beda dengan jaksa menegakkan hukum, advokat menegakkan kebenaran, tapi majelis hakim menegakkan hukum dan keadilan. Demikian. Ya, jadi tadi saya mau bertanya, karena saudara kan ini kan ahli, berarti punya pendapat ya. Yang tadi ditanyakan proses hukum itu adalah yang bijak saudara adalah pasal 310 ayat 1, berarti juga disebutkan ayat 2 dan ayat 3. Siap. Ya. Nah itu kan sebetulnya ranahnya ranah pra-peradilan. Kita ini kan hanya ingin membuktikan unsur-unsurnya saja. Yang itu ya. Siap. Nah sekarang saya mau bertanya, dari mana saudara punya pendapat bahwa kita harus membuktikan ayat 2 dan 3, sementara dari penuntut umum hanya ayat 1. Sedang pendapat ahli. Ya, jadi ketika kasus itu misalnya ada penanganan yang salah dalam tanda petik di proses penyidikan, ternyata di proses penyidikan menerapkan pasal 310 tetapi tidak melihat 310 ayat 3 misalnya, lalu kasus itu masuk ke pengadilan, maka jaksa tentunya harus membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar-benar sudah memenuhi unsur delik. Nah, di sini majelis hakim mempunyai kewenangan di dalam pasal 310 ayat 3 untuk menerapkan pasal 311-nya. Di sini majelis hakim mempunyai kewenangan penuh. Ini misalnya harus dibuktikan, misalnya apa yang saudara tuduhkan itu benar ya. Di sini 311 berlaku. Majelis hakim berkewenangan untuk membuktikan atau menyuruh membuktikan terhadap penuntut umum, dan tentunya nanti adalah terdakwa. Ya, Jadi kewenangan dari majelis hakim. ya, artinya kalau di dalam surat dakwaan tidak ada seperti itu, ya dimaksud oleh ahli, dan kita tidak bisa melalui kewenangan. Ya, majelis itu kan hanya membuktikan unsur-unsur apa yang ada dalam surat dakwaan. Dan gitu. Jadi nanti kalau kita lebih daripada kewenangan kita, nanti menjadi unproportional conduct. Dan gitu ya. Contohnya misalkan dalam 114 atau 122 tidak ada 127, kan tidak mungkin kita membuktikan 127. Tapi dalam surat dakwaan tidak ada. Gitu ya. Jadi apa yang ada dalam surat dakwaan harus kita buktikan unsur-unsurnya. Itu yang ada agak pertentangannya di situ gitu. Karena untuk membuktikan majelis tidak ada kewenangan. Itu ahli, ya. Siap. Itu penuntut umum ada lagi? Ahli, ahli. Penasihat hukum? Ya. Baik, menyambung dari ilustrasi yang disampaikan jaksa penuntut umum terakhir, dari ilustrasi yang disampaikan tadi, dibangun ilustrasi bahwa itu disampaikan kepada orang yang di luar daripada orang yang disomasi itu adalah ilustrasi yang dibangun oleh penuntut umum. Pertanyaan saya merujuk kepada ketentuan pasal 310. Apa sih 310 itu delik biasa ataukah delik aduan? 310 jelas dikatakan di titel ya. Titel dari 310 sampai 320 itu diberi nama delik-delik penghinaan. Dan di bawahnya itu pasti ada norma yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap delik ini adalah harus diadukan, tanpa pengaduan itu tidak bisa diproses. Itu yang disebut delik aduan, dan titel itu adalah delik aduan. Nyata di pasal bawahnya. Baik. Jika itu delik aduan, maka yang merasa terhina menurut pasal ketentuan 310 itulah yang harus mengadukan. Oh iya,
kalau delik aduan itu harus orang yang dirugikan secara langsung. Baik. Kalau diwakili tidak boleh. Baik, cukup nanti. Jadi kedua belah pihak sudah cukup ya, penuntut umum dan sudah cukup. Terdakwa, ada tanggapan betul semua atau tidak betul? Betul semua ya. Ya semua termasuk dia. Oke. Baik Pak, terima kasih ahli sudah beri keterangan. Ya, selamat beraktivitas. Silakan. Masih ada lagi penasihat hukum? Saksi fakta ada?